Selain menjadi tempat belanja, tempat ini juga identik sebagai ikon wisata ibu kota. Tapi, siapa sangka, di balik keramaian pasar baru, ada satu tempat yang usianya jauh lebih tua dari pasar ini sendiri. Kelenteng Sintek Bio atau Vihara Dharma Jaya. Salah satu tempat ibadah umat Buddha ini sudah berdiri sejak abad ke-17. Beragam cerita unik pernah terjadi di sini. Salah satu keajaibannya ialah tidak terkena api sedikit pun ketika pasar baru dilanda kebakaran puluhan tahun silam. Itu saya yang tahu, pertamanya saya lagi di sini masih sama ponakan lah, sama keluarga belum pulang gitu. Pas mau pulang ke belakang, ngeliat udah kebakaran, saya lari ke depan minta tolongan warga ya, kaki 5 terus semua. Alhamdulillah sih selamat, nggak jadi kebakaran. Ya kebakaran kita 2 kali kena ya, tahun 40-an sama tahun 50-an ya. Bakaran hebat tuh Pak. Iya, keliling-keliling habis kita di sini di hook ya, kagak habis, kagak kena sama sekali. Lagi bangunannya waktu itu kan belum lantai begini, masih bangunan 1 lantai aja, nggak kena sama sekali. Lantaran toko saya pas di belakang ini, toko Melati, itu zaman engkong saya, toko saya, engkong saya, papa saya, sama paman saya di situ, ya. Jadi waktu itu juga memang saya tahu jelas ya kebakar, nggak kena. Seperti bangunan tua pada umumnya, kelenteng yang sudah berusia 300 tahun lebih ini menyimpan berbagai kisah misteri. Apalagi pertokoan sekitar vihara banyak yang kosong selama bertahun-tahun. Ada yang sering dengar lah gitu. Ada sih yang cerita mah lagi tidur, kan ini warung suka ada yang tidur goyang-goyang meja apa gimana sih. Bunga melati bau gitu. Tapi alhamdulillah sih saya sih nggak ngalamin ya. Namun, hal tersebut seakan-akan tidak berlaku bagi mereka, umat yang bersungguh-sungguh ingin beribadah di sini. Santoso yang juga pengurus kelenteng bukan sekali 2 kali melihat sosok goib yang ada di sini. Begitu pula pesan dari mereka yang selalu Santoso ingat. Ketemu aja, ada ngobrol aja. Biasa, tapi dia orangnya lama terus pada jalan ngobrol ya, sehat-sehat aja gitu. Ucapin saya selamat ya. Bukan tanpa sebab, Santoso mengungkapkan jika para umat melihat sosok dewa atau dewi di sini merupakan pertanda yang bagus. Bisa jadi hal baik akan datang pada kita seperti keberkahan hidup ataupun kelancaran rezeki. Enggak lah, paling tamu yang datang, dia lihat pernah ada yang liungnya turun, naik. Ya, di atas Dewi Kuanimnya nongol apa. Biasanya kalau kayak gitu tuh kenapa Pak? Apa mungkin tamunya nggak diterima sama Enggak, bagus dia bisa lihat. Orang kalau ngimpiin Dewa Dewi juga bagus. Ngimpiin kepala negara juga bagus. Ya. Ya mungkin bisa berkah selamat ya. Ya murah rezeki ya. Bukan hanya peristiwa kebakaran saja, tentu Vihara Sintek Bio pernah menjadi saksi berbagai macam peristiwa besar. Pada tahun 1699, terjadi gempa bumi hebat yang melanda seluruh kawasan Batavia. Pada tahun 1883, tragedi besar yang terus terkenang, yakni letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda yang meluluh lantakan banyak bangunan dan menelan korban. Kala itu, atap Vihara Sintek Bio dihujani abu hingga menumpuk sangat tebal. Jauh sebelum pasar baru berdiri di awal tahun 1800-an, kelenteng Sintek Bio sudah ada di tempat ini. Tepatnya di tahun 1698, kelenteng ini berdiri sekitar 5 km dari pusat Batavia di Sunda Kelapa. Kawasan pasar baru pun masih berupa hutan belantara dan rawa yang dipenuhi berbagai binatang buas.
Dulunya ini memang wiharanya udah ada. Di depan itu lapangan kuda-kuda, delman, kuda gerobak, bawa barang. Zaman dulu kan kagak ada mobil pick-up ya. Jadi pakai gerobak. Nah, sekarang ini lama-lama gerobaknya pada hilang. Ya, bangun pasar tradisional. Itu waktu tahun berapa itu dibongkar jadi bangun pasar. Iya, ini berdiri dulu. Baru pasar baru. Ini ya penduduk mulai banyak penduduk pada tinggal aja. Nah, belakangan baru ini dibikin pertokoan pasar baru. Dulu, Sintek Bio dibangun oleh para petani Tionghoa yang tinggal di tepi Kali Ciliwung. Pada masa itu, orang pribumi dan Tionghoa tidak diperbolehkan tinggal di dalam kota Batavia. Hanya pada siang hari saja, sebagian dari mereka diperbolehkan masuk ke dalam kota. Sedangkan vihara di daerah Glodok kebanyakan dihuni oleh orang-orang Tionghoa dari golongan atas. Sebetulnya sih ini Jakarta Pusat juga sih ya. Cuman di kota itu lebih pada kumpul etnis Tionghoanya dikumpul di kota. Ya. Nah, di kota itu memang lebih dulu bangunnya. Kira-kira 30-40 tahun. Tepat dengan berdirinya pasar baru, kelenteng dinamakan Sintek Bio setelah sebelumnya disebut menggunakan bahasa Belanda. Waktu itu kan belum merdeka kita pakai Vervoordingshuis, Kongsihuis. Sesudah merdeka kita pakai Sintek Bio. Nah sekarang ini bikin yayasan kita pakai Wihara Dharma Jaya. Nah, Sintek Bio juga gitu. Vihara Sintek Bio bisa dibilang salah satu vihara terlengkap yang ada di Jakarta. Memiliki 3 bangunan vihara, 900 lilin yang setiap harinya menyala, dan ratusan patung serta ornamen lainnya. Bahkan, beberapa patung masih bertahan sejak awal vihara dibangun. Nah ini tuan rumahnya. Ya, Dewa Dagang ini, Hoktek Cheng sini itu Dewa Dagang. Ya. Ornamen ini udah ada dari tahun pertama Pak, dari tahun... Iya, yang itu juga dari tahun 1698 udah ada. Ya, ini macannya juga udah lama. Yang di bawah itu ya? Iya. Dengan historinya yang sangat kuat, vihara selalu ramai dikunjungi para umat untuk beribadah. Banyak, teman buat usaha, ya, jodoh ya. Nah itu satu hari itu jodoh juga bukan buat pasangan aja, jodoh untuk dagang, untuk apa ya. Jadi itu satu hari dia mesti keliling 8 wihara, 8-9 wihara. Nah, jadi hari ke-8 itu paling rame. Bukan hanya para umat Buddha saja, masyarakat dari agama dan budaya lain pun berdatangan ke vihara untuk sekedar melihat atau mempelajari tempat bersejarah ini. Bahkan rombongan dari luar negeri pun rasanya tak ingin kalah. Di Taiwan datang, RRT juga datang, ya, Belanda juga datang, Amerika juga ada, ya, Singapura ada, Hong Kong ada. Uniknya, di salah satu spot kelenteng terdapat salah satu petilasan Muslim, yaitu Mbah Raden Surya Kencana. Tidak ada yang tahu pasti sejarah kedatangan beliau di sini. Namun sosok keturunan dari kerajaan Pajajaran ini diceritakan sempat singgah untuk beristirahat dari perjalanannya. Ya ada juga orang Islamnya yang biasa kalau udah dia tahu datang juga sembahyang. Kita waktu lebaran juga, jadi lebaran kita juga ikut puasa 30 hari. Nanti sholat idnya kita juga sembahyangin ketupat. Malamnya juga sembahyang ketupat. Ada ketentuan penggunaan hio dalam tata cara beribadah. Hio dibakar dalam jumlah ganjil untuk persembahan kepada Tuhan. Sedangkan hio dalam jumlah genap
untuk persembahan kepada arwah manusia. Di dekat petilasan Mbah Raden Surya Kencana terdapat tepekong atau patung yang disebut sebagai tepekong dapur. Setiap tahunnya, Dewa Dapur dipercaya akan naik ke langit untuk memberi laporan dari tiap umatnya. Umat Buddha menyebutnya dengan tepekong naik. Begitu pula ketika Dewa turun, umat akan menyambutnya. Dia lapor sama Tuhan lah. Ya, manusia, keluarga ini berapa, keluarga ini berapa. Kehidupannya gimana, ya. Jadi karma-karmanya, perbuatan pahalanya. Tidak hanya membakar hiyo, umat pun diperkenankan menyajikan berbagai macam buah-buahan untuk para dewa-dewi. Jumlah buah yang disajikan pun harus ganjil, terkecuali buah yang bentuknya sangat kecil dan sulit untuk dihitung. Namun, untuk wadahnya tidak ada ketentuan apa-apa. Selain itu, umat Buddha juga selalu merayakan ulang tahun para dewi dengan melakukan upacara sembahyang khusus. Jangan-jangan bisa kue juga atau makanan. Kue boleh, asal jangan yang ada hewani aja. Gitu. Ya. Kue bolu atau apa gitu. Boleh. Ya, Kuan Im Hucu kita adain ada sama tuan rumahnya Hok Tek Cheng Sin. Sama Tyson, Dewa Uang. Ya, kita semua pesta besarnya ada 50 kali. 50 setahun. Kali dalam setahun. Sayangnya, rumah ibadah yang dipenuhi berbagai macam ornamen dewa-dewi ini seringkali menjadi sasaran mereka yang berniat jahat. Para pengunjung yang merasa tertarik dengan salah satu patung di sini bisa saja mencurinya. Pengunjung ada aja yang suka nakal ya. Tapi itu gimana, Pak? ada yang hilang, tapi nggak lama dia bisa balikin lagi sendiri. Mungkin dia balikin ya saya nggak ada yang tahu, dia diam-diam taruh di meja sendiri. Mungkin ada efek sampingannya sama dia ya. Bahkan pegawainya sendiri pun pernah ada yang melakukan kesalahan, seolah-olah meremehkan rumah ibadah ini. Sehingga vihara beberapa kali mengganti para pegawainya. Warga setempat pun tidak sekali dua kali ketahuan melakukan hal yang tak pantas di sini. Ya, setempat dia orang malam jam 8 tutup, waktu itu belum tutup. Ya, sekali-sekali ada orang sakit, panggil tukang pijit, itu nggak boleh pijit di dalam sini, ya. Atau pagi belum mestinya bangun jam 4:30 sampai jam 5 belum bangun. Nah, saya kebetulan datang pagi-pagi udah datang, jadi ketahuan sama saya. Emang dulunya banyak di pasar ya, banyak orang nggak kuli-kuli pasar itu pada tidur sini. Nah, ya, suntik morfin apa isep ganja. Sejak saya masuk nggak pernah saya tegur, nggak pernah apa, dia lihat saya masuk sini, pada akhirnya bubar di sendiri aja. Kelenteng ini menjadi saksi akan kayanya khasanah budaya Indonesia. Semoga damai hingga akhir zaman.